Inter Milan akan berusaha mempertahankan skor kejutan 2-0 agregat saat mereka menjamu tim Portugal Benfica di San Siro untuk leg kedua perempat final Liga Champions. Melaju ke semifinal akan menjadi hiburan bagi pendukung Nerazzurri usai musim Serie A mereka yang buruk. Sepertinya Inter akan berhasil lolos ke 4 besar. Kita akan lihat alasannya mengapa. Inter sudah 6 laga tanpa kemenangan. Saat mereka tandang ke Estadio da Luz pada 12 April lalu, tidak ada yang menjagokan Inter Milan. Mereka tengah dalam rangkaian 6 laga tanpa kemenangan di semua kompetisi yang diawali dengan kekalahan 2-1 di Spezia, sebuah tim bawah di Liga Italia. Lalu diikuti dengan hasil imbang 0-0 di kandang FC Porto pada leg kedua 16 besar Liga Champions, menyusul kemudian kekalahan 0-1 saat menjamu Juventus di ajang Serie A. Tidak cukup dengan 3 laga tanpa kemenangan itu, masih menyusul kekalahan 0-1 melawan tamunya Fiorentina di ajang Liga, hasil imbang 1-1 sekali lagi yang panas melawan Juventus pada leg pertama semifinal Coppa Italia, dan hasil imbang 1-1 di Salernitana, sebuah tim papan bawah lainnya. Tetapi Inter justru menang di Benfica. Di tengah rasa pesimisme, sebuah gambaran suram bahwa mereka akan kalah di Portugal, Inter justru membuat kejutan dengan menang 2 gol di kandang Benfica. Hasil dari gol Nicolo Barella pada awal babak kedua dan disusul gol tendangan penalti Romelu Lukaku. Taktik permainan pasukan Simone Inzaghi terlihat jelas di sini. Mereka memang berhasil mengimbangi tuan rumah selama babak pertama, hampir 50-50 dalam hal penguasaan bola, tetapi kalah dalam percobaan gol 5-2 selama 45 menit pertama. 2 gol Nerazzurri justru datang ketika mereka main di bawah tekanan Benfica dengan tuan rumah mendominasi paruh kedua permainan, 65% berbanding 35% dalam hal penguasaan bola. Serangan-serangan balik yang dilakukan Lautaro Martinez dan rekan-rekannya berhasil mengejutkan tim Portugal yang diasuh oleh pelatih Jerman Roger Schmidt tersebut. 7 serangan yang sama banyaknya dengan tuan rumah dengan modal dominasi bola hanya 35% saja. 4 tepat sasaran, sementara Benfica tahu berapa kali melakukan serangan tepat sasaran, 1 kali saja selama babak kedua. Liga Champions akan menjadi hiburan Inter Milan. Sepertinya Simone Inzaghi sudah melupakan Serie A dan memusatkan seluruh perhatian mereka ke Liga Champions untuk menyelamatkan musim yang buruk ini. Inter dalam posisi tertinggal 5 poin dari AS Roma yang menempati posisi ketiga klasemen sementara Serie A dan 2 poin di bawah rival satu kota AC Milan. Tidak perlulah bicara soal Lazio yang berada 10 poin di atas dan Napoli 24 poin jauhnya di puncak klasemen Serie A. Inter hanya berusaha mengejar Rossoneri di urutan keempat guna merebut 1 tiket Liga Champions musim depan sebagai sebuah rencana cadangan jika gagal menjadi juara kompetisi Eropa itu dan menjaga diri dari kejaran Atalanta di bawahnya. Inter mungkin harus sogok para pemain agar lolos 4 besar. Dibandingkan menjadi juara Liga Champions, tentu peluangnya jauh lebih mudah untuk lolos ke 4 besar dan merebut 1 tiket kompetisi elit Eropa itu. Namun itu pun kini dalam ancaman besar dengan Atalanta mengintai 2 poin di bawah mereka dan Milan dalam keunggulan 2 poin di atas mereka. Jadi direksi klub tengah mempertimbangkan memberi bonus jika tim sampai berhasil lolos ke Eropa musim depan. Pertimbangannya adalah 1, kalau sampai gagal lolos ke Liga Champions, klub akan kehilangan sejumlah besar pendapatan dan uang kompetisi yang bisa digunakan untuk mempertahankan sejumlah pemain. Dan alasan kedua, beberapa pemain yang kontraknya berakhir pada Juni 2023 mungkin akan memilih pergi jika Nerazzurri gagal lolos ke Liga Champions. Mereka misalnya adalah bek Stefan De Vrij, lalu gelandang Hakan Çalhanoğlu, bek Alessandro Bastoni, serta figur penting lain Danilo D'Ambrosio. Jadi sangat penting untuk mendapatkan kelolosan ke Eropa. Musim penuh kejutan bagi Nerazzurri. Bicara soal musim 2022-23 ini ada berbagai kejutan yang dialami oleh Inter. Pertama-tama mereka tidak menyangka bisa lolos sejauh ini di Liga Champions.
Direksi klub mengakui mereka menyusun budget berdasarkan senario bermain di Liga Eropa. Uang yang akan didapatkan dari berbagai tahapan di kompetisi kedua benua itu. Hal ini dilakukan para petinggi klub setelah menemukan Inter ternyata satu grup dengan Barcelona dan Bayern Munchen. Namun nasib baik menempatkan Nerazzurri di urutan kedua grup C dengan poin 10, sementara favorit lolos Barca malah menduduki posisi ketiga dan 2 musim beruntun tersingkir ke Liga Eropa. Menang 3 kali, 2 melawan Victoria Plassen dan 1 kali atas Barcelona, selain 1 hasil imbang melawan pasukan Xavi Hernandez, menjadi penentu posisi runner-up Inter. Edin Dzeko dan rekan-rekannya kemudian berhasil lolos sampai ke perempat final setelah mengungguli FC Porto 1-0 agregat di 16 besar. Kelolosan ke perempat final menandai penantian selama 12 tahun untuk melaju sejauh ini. Kini mereka berharap mencatatkan rekor baru dengan lolos sampai ke semifinal Liga Champions. Skuad Roger Schmidt berada pada momen yang salah. Benfica kini menderita 3 kekalahan beruntun yang mungkin menjadi sebab dan sekaligus akibat dari kekalahan sebelumnya. Coba kita lihat, 4 hari sebelum laga leg pertama menjamu Inter di Estadio da Luz, mereka kalah 1-2 melawan rival beratnya FC Porto. Beberapa pemain mungkin belum berhasil move on saat menjalani laga Liga Champions ini dan kalah lagi 0-2 melawan Inter. Pertandingan Liga Portugal setelah itu sudah tahu hasilnya, kalah 1-0 di Chaves. Benfica kini sudah menelan 3 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Kabar tim para pemain Inter versus Benfica. Bek Belanda Stefan de Vrij cedera dalam laga melawan Monza sehingga diragukan dia akan masuk ke dalam skuad kali ini. Francesco Acerbi akan menggantikannya. Milan Skriniar juga dipastikan akan absen akibat cedera tulang belakang, sementara Hakan Çalhanoğlu sudah pulih dari cedera paha tetapi penampilannya akan terganjal oleh opsi pertama Marcelo Brozovic di lapangan tengah. Romelu Lukaku akan mencoba mencetak gol ke-10-nya di Liga Champions, sebuah rekor yang hanya dicatatkan 4 pemain Inter lainnya sebelum ini. Sementara itu Edin Dzeko dan Lautaro Martinez akan berada di lapangan tengah. Bagi tim tamu, Roger Schmidt akan merasa lega Nicolas Otamendi akan kembali ke lini belakang setelah menjalani skorsing untuk leg pertama. Di lini serang, Benfica akan bergantung pada Gonzalo Ramos, penyerang 21 tahun mereka yang sudah mencetak 27 gol di semua kompetisi musim ini, 7 di Liga Champions. Selain juga João Mario, 23 gol di semua kompetisi, 6 di Liga Champions. Apakah Benfica akan berhasil membalikkan ketertinggalan 2 gol mereka atau Inter menjadi tim yang paling berbahagia dengan lolos ke semifinal? Tulis komentar Anda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.